Awal mula saya ditawari menjadi Menteri Agama, saya menolak. Saya ditawari menjadi Wakil Menteri, saya menolak. Sempat kemudian mau ditawari sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, saya menolak. Kalau kemudian saya membantu Pak Prabowo itu dianggap ambisi ingin mendapatkan jabatan, Anda salah. Demi Allah, Gus Kausar ini menjadi salah satu saksi bahwa saya menolak dari awal mendapatkan jabatan dari Pak Prabowo Subianto. Awal mula saya ditawari menjadi Menteri Agama, saya menolak. Saya ditawari menjadi Wakil Menteri, saya menolak. Sempat kemudian mau ditawari sebagai Kepala Badan Penyelenggara Haji, saya menolak. Pertimbangannya sederhana. Kalau saya jadi menteri, waktu saya habis fokus untuk di kementerian. Kulo mboten sakit ketemu kali Bapak Ibu Sidoarjo. Saya nggak bisa ngalor ngidul wirawiri. Yang paling berat bagi saya kalau jadi menteri, saya harus potong rambut. Makanya hari ini heboh begitu orang bertanya, lihat saya di media, di kamera, kok Gus Miftah rambutnya hilang. Menggandekan rambut hanya untuk sebuah jabatan. Wah, saya ini tak prank kecuk. Muncul meneh gitu. Jadi pas saya dipanggil ke Kertanegara waktu itu pakai batik, rambut saya kuncrit, rapi. Pak Prabowo itu nyalami saya pangkling. Gus, rambutnya mana? Aman be, aman. Nah, jadi kalau kemudian saya membantu Pak Prabowo itu dianggap ambisi pengen mendapatkan jabatan, Anda salah. 100% itu salah. Justru orang yang sangat mensupport saya untuk menerima posisi apapun dari pemerintah, salah satunya ya Gus Kausar. Abah niku dawuh lah, Guse mboten nampi jabatan apapun dari Pak Prabowo. Padahal kita berharap Gus Miftah itu menjadi jembatan komunikasi kami kalangan pesantren kepada Pak Prabowo. Makanya kemudian ini menjadi pertimbangan bagi saya, apakah ini saya terima atau enggak. Lah kula ngomong kula tak istikharah dhisik alas mudobo. Lah wis ati karep niku lah ora perlu diistikharah mesti metu. Ngerti lho, Beb. Ngerti, Beb. Dadi lah awakmu ki seneng karo cewek, ora usah mau istikharah langsung ditembak. Oh no. Kecuali gua ono pilihan, ono rondo karo. Itulah pengakuan yang disampaikan oleh Gus Miftah terkait dengan tawaran jabatan yang pernah diterimanya dari Prabowo Subianto, di mana Gus Miftah mengaku bahwa dia pernah ditawari menjadi Menteri Agama, kemudian juga mewakil Menteri, kemudian juga dari Badan Penyelenggara Haji, namun semua tawaran itu ditolak oleh yang bersangkutan. Alasannya ketika dia sibuk dengan jabatan tersebut, maka dia tidak akan lagi bisa fokus untuk berdakwah. Dan terkait dengan pengakuannya ini, dia sampai bersumpah bahwa ada saksi yang mengetahui atau mendengar langsung terkait dengan tawaran dari Prabowo terhadap dirinya itu sendiri, yakni Gus Kausar yang mendengar menjadi saksi bahwa dirinya pernah ditawari untuk beberapa jabatan tersebut. Namun anehnya justru yang bersangkutan menerima tawaran dan bersedia untuk diangkat menjadi salah satu utusan staf khusus dari Presiden Prabowo Subianto, yang itu tentu posisi itu lebih rendah dibandingkan dengan posisi menteri atau wakil menteri dan lainnya. Namun beliau justru menerima jabatan itu, dan pada akhirnya kita mendengarkan bersama bahwa Gus Miftah sendiri telah mengundurkan diri dari jabatannya sebagai staf utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto setelah viral dirinya disebut menghina seorang pedagang es teh di salah satu acara ceramah baru-baru ini, yang itu kemudian viral hingga menjadi sorotan publik yang luar biasa. Banyak pihak yang kemudian mendesak agar Prabowo Subianto untuk memecat yang bersangkutan dari jabatannya sebagai staf khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Desakan itu kemudian membuat dirinya menyampaikan pengunduran diri untuk tidak lagi menjabat sebagai staf utusan khusus dari Presiden Prabowo Subianto. Sebagaimana yang kita dengarkan atau yang kita saksikan dalam konferensi persnya, bahwa
sikapnya mengundurkan diri dari jabatan tersebut bukan karena ada paksaan atau ada tekanan atau ada permintaan dan lain sebagainya, tapi itu benar-benar murni dari yang bersangkutan. Dan memang nama Gus Miftah sendiri beberapa hari belakangan ini ramai dibicarakan oleh warganet. Banyak warganet yang justru menyoroti sikap Gus Miftah yang itu kemudian dianggap menghina salah satu pedagang ST di acara ceramahnya baru-baru ini, di mana banyak pihak yang menyoroti sikap Gus Miftah tersebut, hingga banyak yang datang berempati terhadap korban bulian atau hinaan dari Gus Miftah di acara ceramah tersebut. Ya demikian, semoga memberikan pencerahan.